karena nanti akan ada beberapa materi yang akan disampaikan pada PKKMP online pagi hari ini, yaitu ada sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Seni Wilwatikta Surabaya, juga ada sambutan dari pembantu Ketua 1 yang akademik dari Bapak Dr. Wahyudianto MSN, dan juga sambutan dari pembantu Ketua 3 bagian kemahasiswaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Toto Priyo Laksono MSN. Dan juga ada sambutan dari pembantu Ketua 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Arif Rofik MSI. Ya, silakan untuk para peserta PKKMP mempersiapkan catatan-catatan yang nantinya bisa menyimpulkan materi-materi yang akan disampaikan nanti. Dan tugas dari para peserta PKKMP nanti akan mereview dari hasil materi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua terkait materi PKKMP pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, mari kita segera mengikuti sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi. Ya, maaf, saya ulangi. Mari kita ikuti pengarahan dari Ketua Sekolah Tinggi Kesenian Wilwak Surabaya. Yang terhormat Bapak Dr. Jaryanto MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anakku semua calon mahasiswa baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ajaran 2021 ini semua sehat, bahagia, dan selalu sukses apa yang dicita-citakan. Anak-anakku semua calon mahasiswa baru, saya rasa ini adalah momen yang penting. Adalah momen yang penting akan mengenal dan tahu serta paham apa sih kuliah yang ingin saya lakukan ini, dan ke depan bagaimana hasil atau output lulusan daripada Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Para calon mahasiswa, sedikit saya singgung bahwa program seniman, kesenimanan atau seniman murni itu satu-satunya di Jawa Timur adalah memang Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Wilwatikta Surabaya. Ini yang perlu dipahami. Mereka lulusan-lulusan itu selain nanti akan menjadi seorang seniman murni, dia akan berkarya dengan mandiri, dia akan penuh inovasi yang kreatif dalam rangka mengembangkan kesenian yang ada di Jawa Timur. Itu yang utama. Yang kedua, juga bisa menjadi guru
bahwa lulusan-lulusan kita di Madiun itu juga ada yang testing kemarin CPNS menjadi guru kesenian di SMK. Ini contohnya. Jadi saya rasa saudara punya hak yang sama terkait dengan lulusan S1 yang ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kalau Anda ingin mandiri juga saya rasa banyak. Jadi banyak para seniman yang mereka tidak mau tergantung dengan orang lain, sehingga mereka pengen mandiri, mendirikan sebuah organisasi kelompok kesenimanan yang diorganisir dengan bagus dan akan melahirkan seniman-seniman paten di daerah-daerahnya. Itu saya rasa juga bisa. Lulusan kita sudah ada sekitar 2.500 mahasiswa, baik di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Itu adalah yang banyak. Banyak juga para pejabat-pejabat di kabupaten kota, di kebudayaan, atau di pariwisata mungkin, atau di dinas pendidikan mungkin. Itu juga para lulusan-lulusan dari STKW, bahkan banyak yang sudah pensiun. Ini adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh bagi calon mahasiswa baru. Jadi Anda punya hak yang luar biasa, punya daya tantangan yang juga luar biasa. Bagaimana ke depan dalam rangka mengembangkan kesenian di Jawa Timur. Yang kedua, di provinsi seluruh Indonesia hampir ada sekitar 9 perguruan tinggi kesenian se-Indonesia. Itu adalah mulai isi Surakarta, isi Jogja, isi Denpasar, ISBI Bandung, Padang Panjang, Jayapura, Irian Jaya, lalu ada atau Papua, lalu ada Aceh dan sebagainya. Ini saya rasa kita tidak ketinggalan baik dari aspek sejarah maupun pengembangan ke depan. Karena di Jawa Timur itu pernah ada peninggalan besar, yaitu Kerajaan Majapahit. Justru di STKW inilah nilai-nilai budaya apa yang ada di Majapahit yang tertulis di buku Negara Kertagama maupun para rakon, saya rasa yang dikembangkan untuk inspirasi kurikulum yang ada di STKW. Makanya bagaimana sih sebetulnya Majapahit dulu terkenal tidak hanya di Indonesia, bahkan Nusantara. Oleh sebab itu diilhami dari situlah mudah-mudahan para mahasiswa STKW atau STKW sendiri ke depan akan menjadi besar dan akan menjadi budaya-budaya Nusantara yang berkembang akan lebih jauh. Itulah hal-hal yang perlu diketahui. Tetapi yang terakhir, yang terpenting para mahasiswa, ada 3 problem yang perlu harus kita boleh, saya katakan tadi, ingat masa lalu, jas merah kalau Bung Karno mengatakan, atau sejarah. Kita jangan melupakan jas merah atau sejarah. Lalu yang penting, kalau sudah ngerti sejarah, sekarang kita itu mau apa? Yang penting kita itu sekarang ini mau apa? Lalu yang ke depan bagaimana tujuan daripada hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka pengembangan budaya di Jawa Timur khususnya, yaitu yang diilhami tadi saya katakan banyak sekali budaya Majapahit. Ini yang penting. Bagaimana ada sesuatu hal nilai-nilai yang perlu dilestarikan, perlu diambil hikmahnya, ada sesuatu yang perlu dikembangkan dalam rangka mengembangkan budaya bangsa ini kita atau Indonesia ini. Ini yang perlu. Lalu bagaimana ke depan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengerti sekarang, yang harus kita lakukan, depan juga harus jelas bahwa di era perkembangan IT maupun situasi yang global ini perlu ada sesuatu yang harus kita dapat. Tetapi kita tetap punya moral bangsa Indonesia, punya moral yang diilhami oleh nilai-nilai dasar bangsa kita, masa lalu kita. Utamanya moral-moral yang sangat berperadaban terhadap perilaku kehidupan bangsa Indonesia. Inilah hal-hal yang penting, tidak hanya pintar, cerdas, ahli IT, tetapi juga punya
selain itu juga punya peradaban, juga punya nilai-nilai kehidupan yang selalu dikembangkan, sehingga bangsa kita cerdas, ahli IT, luar biasa di era bangsa, tetapi juga punya nilai tambah di dalam nilai-nilai filosofis kehidupan. Inilah harapan-harapan yang selalu dikaji, diteliti, dikembangkan di kampus Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Saya rasa itu calon para mahasiswa baru yang perlu kamu telaah, selain ditelaah, dikaji, bagaimana ke depan mempersiapkan diri akan menjadi orang yang mandiri. Mandiri yang namanya kerja, mandiri kreatif itu tidak hanya di bidang-bidang industri atau yang hal-hal yang lain secara fisik, tetapi di seni itu adalah justru lebih mandiri, lebih kreatif, dan selalu membanggakan masa-masa yang akan datang. Ini yang harus selalu dicari, dikaji, sehingga akan menemukan titik jati diri kita ke masa yang akan datang. Saya rasa itu beberapa hal, mudah-mudahan calon mahasiswa baru nanti begitu masuk di kampus STKW sudah paham dengan apa dan bagaimana harus kita. Jadi memang agak beda dengan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi yang lain. Ini yang perlu kamu pahami. Mudah-mudahan kamu semangat dengan itu, harus berjuang dengan mengembangkan budaya di Jawa Timur, lalu bagaimana bisa akan menjadi lestari, menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembicaraan dari Bapak Ketua Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua bisa memberi pencerahan bagi calon mahasiswa baru terkait untuk mengawali perkuliahan di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Saya umumkan bagi para peserta maba untuk mengisi daftar hadir PKKMB secara online ini dengan cara mengklik link Google Form yang ada di layar monitornya masing-masing. Mana, Rek? Mengklik Google. Mana? HTTP Google Form. Nggak ada loh. Google Form. Silakan klik Iya tadi. Mana ya? Dan selanjutnya mari kita ikuti Ini gimana? acara Ini? selanjutnya yaitu pengarahan dari pembantu ketua 1 bidang akademik pada yang terhormat Bapak Dr. Wahyudianto MSN, dipersilahkan. Gimana caranya itu? Gimana ya, gimana? Oh, pilihan mana caranya? Udah? Aku nggak tahu mana Google Chrome. Ilham. Ada yang tahu? Google mana? Selamat pagi.
para maba mahasiswa baru Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, setengah siang. Yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya, Pembantu Ketua 3, Pembantu Ketua 2, Tak tinggal di sini ya. anak-anakku semua, mahasiswa baru Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Sebentar lagi Anda memasuki babak baru yang sebelumnya sekolah di tingkat dasar dan menengah, berikutnya akan naik satu tingkat, yaitu di perguruan tinggi, kuliah, gitu. Jadi istilahnya bukan sekolah tetapi kuliah. Tentu ada hal-hal yang baru, terutama sikap kemandirian yang biasanya selalu terikat oleh aturan-aturan yang dibuat oleh Bapak atau Ibu guru. Kalau kuliah tetap ada aturan, tetapi pikiran-pikiran Anda lebih harus dibuka, harus kendal ngomong, kendal menyampaikan pendapat, dan yang terpenting adalah mandiri. Sikap mbok-mboken atau pak-paken itu sudah harus dihilangkan, dan sikap mandiri harus mulai ditanamkan. Anak-anakku yang saya cintai, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang akan Anda lakukan di dalam proses Anda kuliah. Kalau Bapak Ketua tadi menyatakan bahwa calon mahasiswa baru itu benar, karena memang Anda belum memulai kuliah. Tetapi kalau nanti Anda sudah masuk memprogram, kemudian bertatap muka dengan Bapak Ibu dosen, atau mungkin pembelajaran dengan cara online, Anda baru disebut mahasiswa. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi sudah benar. Dan sekarang saya juga menyebut mahasiswa gitu, karena saya sudah tidak sabar untuk bertemu muka atau nanti dengan cara online dengan Anda semua. Yang akan saya sampaikan pertama kali adalah merujuk pada pernyataan Bapak. Jeneng kula lira tak kei, bro. Jeneng kula lira tak kei. Majapahit sebagai inspirasi untuk mengembangkan kebudayaan di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya, yang kemudian dikemas dalam kurikulum perguruan tinggi seni. Kurikulum perguruan tinggi seni yang merupakan perpaduan antara kurikulum berbasis kompetensi yang disingkat KBK dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Apa itu KBK? KBK kurikulum berbasis kompetensi. Anda nanti yaitu
keterampilan maupun pemikiran tentang kebudayaan kesenian. Jadi kalau anak-anakku menempuh bidang seni tari, bidang seni karawitan, dan bidang teater, itu nanti yang diasah adalah kemampuan keterampilan, kemampuan berpikir tentang kesenian kebudayaan, dan nilai-nilai tentang kehidupan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Kurikulum merupakan rangkuman dari aspek yang disebut Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Jadi nanti Anda masuk di dalam perguruan tinggi kesenian Wirwatikta, yang digarap adalah 3 aspek itu, Tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pendidikan pengajaran, penelitian atau pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketiganya ini kemudian dirangkum menjadi kurikulum pendidikan tinggi yang berbasis kompetensi dan KKNI. Iya, yang namanya jangan tidak kelihatan, tapi mulut ya prosok. Ya, mohon maaf agak terganggu. Ya, saya teruskan. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia merupakan penyetaraan kemampuan kompetensi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dengan kemampuan yang dituntut oleh dunia kerja. Jadi kemampuan yang nanti Anda peroleh di perguruan tinggi ini sudah disetarakan dengan kemampuan pada bidang kerja. Artinya juga ketika Anda lulus itu sudah siap untuk bekerja. Pak Ketua tadi sudah menyatakan bahwa ada yang bisa menjadi guru, ada yang bisa menjadi seniman, yaitu mendirikan organisasi-organisasi atau yang dikenal dengan sanggar-sanggar seni atau bidang-bidang lain. Banyak lulusan STKW yang bisa bekerja di luar yang dua tadi saya sampaikan. Ada yang bekerja di hotel, ada yang bekerja di bank, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan nasional, swasta maupun pemerintah. Itu adalah kemampuan atau kompetensi yang diasah di STKW sudah setara dengan kompetensi atau keahlian yang ingin dicapai di dalam dunia kerja. Kesemuanya itu dirangkum di dalam kurikulum kita yang disebut Kurikulum Nasional Indonesia, berbasis kompetensi dan berbasis KKNI. Nah, untuk mencapai kurikulum itu, Anda nanti setiap semester itu harus menempuh mata kuliah yang terjabar pada setiap semester. Jumlah SKS di dalam kurikulum minimal 144, maksimal 165. 144 itu Anda sudah bisa dinyatakan lulus. Tetapi ada pilihan-pilihan mata kuliah yang mendukung kompetensi Anda. Misalnya, kalau Anda memilih bidang tari, misalnya itu,
Anda selain juga ahli di dalam bidang kepenarian, bidang penciptaan, di dalam bidang pembinaan, tetapi masih diberi pilihan mata kuliah tambahan seperti tata rias busana, meskipun di dalam kurikulum sudah ada manajemen kesenian dan entrepreneurship yang membekali Anda supaya kompetensi utama Anda bisa berkembang dan bisa Anda kembangkan. Setiap semester Anda wajib menempuh mata kuliah paket istilahnya. Jadi kalau kelulusan Anda itu bisa tepat waktu 4 tahun, itu berarti 8 semester Anda harus menempuh mata kuliah dengan jumlah minimal 144, maksimal 165. Masa kelulusan Anda antara 4 tahun sampai 7 tahun. Kenapa diberi jeda? Karena karakteristik mahasiswa bermacam-macam. Ada yang ingin cepat lulus, 4 tahun sudah bisa lulus. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan Anda menempuh studi, itu kadang-kadang ada yang ya mungkin sakit atau mungkin ada persoalan-persoalan lain yang kemudian menghambat Anda di dalam menempuh mata kuliah. Sehingga kadang-kadang mahasiswa cuti untuk tidak kuliah di dalam semester-semester tertentu. Sehingga Anda tidak hanya 4 tahun, tetapi diberi jeda sampai 7 tahun. Tetapi semakin cepat Anda lulus, Anda akan membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Nah, tetapi biasanya di tengah-tengah perjalanan Anda ada kendala-kendala tertentu yang kemudian tidak bisa menyelesaikan sejumlah 144 sampai 165 tepat waktu. Tetapi percayalah bahwa selama ini mahasiswa sekolah tinggi kesenian Wilwatekta selalu sukses di dalam menempuh studinya. Ada yang 4 tahun, 4 tahun setengah, 5 tahun, 5 tahun setengah, 6 tahun, bahkan ada yang 7 tahun persis baru bisa lulus. Itu memang sudah biasa terjadi dimanapun perguruan tinggi di Indonesia. Anak-anakku yang saya cintai, di dalam menempuh mata kuliah per semester nanti, Anda akan didampingi oleh seorang pembimbing yang namanya pembimbing akademik yang disebut dengan PA dari jurusan masing-masing. Jadi Anda nanti jangan khawatir bahwa Anda nanti mengawali memprogram studi, menempuh mata kuliah, nanti akan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing yang nanti akan mengantarkan Anda memulai kuliah sampai lulus, akan didampingi oleh seorang dosen pembimbing. Dosen pembimbing mempunyai tanggung jawab supaya anak bimbing itu nanti bisa lancar di dalam memprogram, menempuh sampai kemudian kelulusan. Itu yang dipersiapkan oleh Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatekta Surabaya. Selain itu, yang nanti mungkin akan diperjelas oleh Bapak Pembantu kita bahwa Anda mempunyai kesempatan besar untuk bisa memperoleh beasiswa. Kita tahu bahwa kehidupan kita tidak selalu berjaya begitu, sehingga
kadang-kadang di tengah jalan ada kekurangan biaya, sehingga kalau nanti Anda serius di dalam menempuh studi, ada beasiswa yang namanya beasiswa prestasi akademik. Jadi beasiswa yang bisa Anda capai ketika Anda mencapai indeks prestasi lulusan mulai semester 1, semester 2, dan selalu meningkat, itu baru Anda bisa diusulkan untuk menerima beasiswa. Dan yang kedua adalah beasiswa kurang mampu dari orang tua, dan itu bisa diusulkan oleh lembaga asalkan disertai dengan bukti-bukti yang otentik dari Anda dan orang tua Anda. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak semua, meskipun sedikit, mudah-mudahan bisa membekali Anda semuanya, karena setelah ini mungkin 2-3 hari ke depan Anda akan bertemu dengan ketua jurusan Anda masing-masing untuk mengantarkan Anda lebih detail memahami tentang seluk-beluk perguruan tinggi yang Anda masuki. Makanya dari awal Anda harus mengikuti dengan baik agar studi Anda berjalan sesuai dengan harapan Anda, harapan orang tua, dan harapan lembaga. Semakin tertib, semakin disiplin, maka semuanya akan bahagia. Anak-anak semua, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembar yo. Kembar. Ono apa piye iki? Buyar. Wis bar buyar Wis, buyar, angel kandanane angel. Buyar. Buyar. Angel kandanane. Ya, mohon untuk tetap baik. Ya. Demikian tadi pengarahan yang disampaikan oleh pembantu ketua 1 Sekolah Tinggi Senayan Wirwapita Surabaya, Bapak Dr. Wahyu Jawa MSN, terkait dengan materi bidang akademik. Ya, mudah-mudahan bagi para calon siswa baru sudah mempunyai gambaran bagaimana kiat-kiat suksesnya untuk kuliah di Sekolah Tinggi Kesenian Wirwapita secara tepat waktu. Yang selanjutnya ada pengarahan dari pembantu ketua dan yang terhormat Bapak Toto Priyono MSN. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua 1, yang terhormat Bapak Ketua, pembantu Ketua 2, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Saya ucapkan selamat datang ke kampus kita, kampus seni, kampus yang Wirwapita. Anda cukup orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mempunyai kompetensi khusus di bidang seni. Makanya kita ucapkan selamat Anda bergabung di kampus kita ini, kampus
seni yang kita banggakan. Perlu Anda ketahui, sekolah tinggi kesenian Melawakta ini tergabung di dalam BKS PDSI, yaitu Badan Kerjasama Perguruan Nggak jelas. Jadi kurikulum maupun materi-materi yang diajarkan itu hampir sama dengan yang diajarkan oleh perguruan tinggi di Indonesia lainnya. Dan ada kegiatan-kegiatan yang bisa diambil atau kita berperan aktif di dalamnya, yaitu pada Festival Kesenian Indonesia yang diadakan 2 tahun sekali, dan ini Anda akan berkesempatan untuk ikut berpartisipasi. Nah, di dalam suasana kampus kita ini, kampus ini, itu ada beberapa yang fasilitas yang bisa Anda manfaatkan, dan Anda juga dituntut kreatif di dalam kampus kita ini, yaitu salah satunya Anda diwadahi di dalam sebuah organisasi. Jadi organisasi di sini ada BEM, Badan Mahasiswa, kemudian di tingkat jurusan itu ada HIMA atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya mengikuti bakat maupun minat, yaitu terdiri dari satu artistic management. Itu Anda bisa mengikuti di dalam kelompok itu, karena di situ Anda akan dilatih bagaimana mengorganisasi atau mengelola sebuah kegiatan kesenian, karena di situ ada belajar manajemen dan artistik itu juga bagaimana memberikan materi-materi di dalam pagelaran. Nah, di dalam fotografi kita juga ada mas foto. Mas foto itu adalah wadah bagaimana Anda bakatnya itu ada di fotografi, awalnya di mas foto. Kemudian ada juga Anda kalau senang pencinta alam, naik gunung dan sifatnya itu yang senang dengan alam kita ini, kita wadahi dengan organisasi Sempal. Sempal itu sudah lama dan juga pernah mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan di luar kampus kita. Kemudian ada juga lagi tentang olahraga, ya. Anda kalau mau menyalurkan hobi olahraganya, kita juga ada fasilitas itu. Kemudian kalau Anda mau tampil di dalam sebuah pertunjukan, kita juga wadahi namanya Jumat Legian. Jadi setiap Jumat Legi kita menyelenggarakan sebuah pertunjukan di Pendopo. Nah, di dalam keadaan pandemi ini memang kita lebih kegiatannya disalurkan lewat virtual atau lewat online atau YouTube. Jadi seniman tidak boleh berpangku tangan, walaupun kita tidak bisa secara langsung, tetapi secara digital kita bisa manfaatkan itu, sehingga kita tetap berkreativitas walaupun di virtual atau di digital, gitu. Dan saya juga memberikan fasilitas juga apabila Anda ada permasalahan-permasalahan yang sekiranya ada hubungannya dengan akademik maupun proses pembelajaran, Anda bisa konsultasi dengan pembimbing akademik. Pembimbing akademik itu fokus bagaimana strategi untuk pemrograman, yaitu mengambil mata kuliah yang mana yang penting diambil dulu, mana-mana yang mata kuliah pilihan. Ini Anda harus bisa cermati di dalam kurikulum kita ini. Nanti Anda akan dibagikan
sebuah panduan, ya. Nanti ada buku panduan untuk Anda dan Anda bisa pelajari. Nah, untuk strategi itu Anda dibantu oleh dosen pembimbing akademik itu atau PA tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakasatu tadi. Anda punya fasilitas itu dan gunakanlah supaya Anda di dalam menempuh mata kuliah bisa efektif dan bisa cepat lulus. Itu harapan kami. Di samping itu, Anda juga bisa konsultasi secara langsung ketua jurusan maupun ketua tiga saya. Bisa memberikan informasi apapun yang ada hubungannya dengan pembelajaran di kampus. Masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kampus. Itu kita bisa konsultasi, bisa memberikan solusi sehingga Anda tidak terhambat di dalam kuliah. Satu lagi yang menarik adalah ada fasilitas beasiswa. Beasiswa itu ada beberapa, yaitu salah satunya adalah dari beasiswa himpunan alumni STKW. Ini juga memberikan beberapa kali beasiswa untuk mahasiswa. Kemudian ada juga beasiswa dari provinsi, pemerintah provinsi. Kemudian ada juga beasiswa yang prestasi. Kalau prestasi Anda itu bagus, maka ada fasilitas kemungkinan untuk diajukan mendapatkan beasiswa. Juga bagi yang tidak mampu, kita juga ada khusus itu kita ajukan melalui Kopertis sehingga Anda mendapatkan beasiswa. Kemudian ada satu lagi baru, yaitu beasiswa kaum disabel atau orang berkebutuhan khusus. Itu kita juga memberikan fasilitas itu. Dan saya pesan bahwa dari fasilitas-fasilitas itu saya mengharap supaya Anda bisa tetap konsentrasi di dalam kuliah. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di kampus kita ini itu saya harapkan bisa fokus ke akademik, fokus kepada pembelajaran yang diberikan oleh masing-masing dosen. Dan prestasi Anda kalau bagus, tentunya fasilitas berikutnya Anda akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan segala yang ada di fasilitas kita ini. Dan pesan saya, Anda jangan lupa absen di Google Meet ya, Google Form yang ada di tombol pesan itu Anda bisa klik, nanti bisa klik alamat Google Form-nya sehingga Anda bisa absen di situ. Jadi karena waktu saya tidak perlu menyebutkan atau memanggil satu persatu. Dari sini nanti kita akan capture juga supaya Anda tetap in di dalam Zoom ini supaya kita bisa meng-capture. Kemudian jangan lupa untuk mengisi absennya. Ya, demikian ya mahasiswaku atau calon mahasiswa kita ini. Semoga di sini Anda bisa bertahan karena di Sekolah Tinggi Kesenian Budaya Batik ini sebetulnya kita ini dilatih untuk mengolah rasa kita. Jadi di samping pikiran kita, rasa kita juga akan dididik atau dilatih supaya bisa punya empati di dalam seni. Keterampilan-keterampilan yang Anda dapat, saya harapkan bisa
nantinya bisa diabdikan kepada masyarakat sehingga nama SPKW tetap berkibar. Saya juga berpesan bahwa semenjak Anda melalui Zoom ini Anda dari awal ini berpesan jagalah nama baik bisa berprestasi. Itu yang bisa sampaikan, dan nanti ada pengumuman-pengumuman berikutnya bahwa ospek ini atau PKKMB ini melanjutkan PKKMB jurusan, yaitu jurusan hari, jurusan karawitan, jurusan Polri dan kesehatan. Nanti dijadwal pada tanggal 27 dan 28 untuk datang ke sini, ke kampus kita di kompleks perumahan Wisma Mukti Sukolilo, Surabaya. Tentunya Anda sudah tahu kampus kita ini, dan nanti di jadwal itu nanti silakan Anda datang untuk menghadap jurusan sekaligus mengenal kampus secara langsung. Kemudian nanti juga langsung bisa memprogram mata kuliah untuk semester pertama. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, absen supaya absen di Kulkom itu. Karena apa? Dari absen itu nanti Anda akan mendapatkan sertifikat PKKMB. Sertifikat PKKMB ini penting karena misalnya satu, Anda ingin mengajukan beasiswa, itu syaratnya harus lulus ospek atau PKKMB. Begitu juga kalau Anda ingin berprestasi untuk kelulusan, itu syaratnya juga lulus PKKMB. Makanya Anda nanti akan mendapatkan sertifikat PKKMB, dan itu penting untuk Anda miliki. Demikian yang saya sampaikan untuk mahasiswaku yang tercinta, dan sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di kampus seni kita ini, dan jayalah SPKW. Jadi saya itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa lanjutkan di kesempatan lain, dan saya ucapkan terima kasih sekali. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengarahan yang disampaikan oleh Pembantu Ketua 3 Bidang Akademik, Bapak Toto Priyono MSN, terkait dengan bidang kemahasiswaan. Ada beberapa informasi yang disampaikan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya, fasilitas beasiswa yang akan menunjang biaya pendidikan bagi para mahasiswa, dan juga organisasi-organisasi kemahasiswaan yang nantinya bisa dimanfaatkan mahasiswa dalam pengembangan minat bakat sesuai yang diinginkan. Dan selanjutnya, mari kita mengikuti bersama pengarahan dari Bapak Pembantu Ketua 2 Bidang Sarana dan Prasarana. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Arif Fik, MSI, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mahasiswa di sekolah tinggi kesenian Surabaya. Saya Arif Rafiq yang biasa dipanggil Pak Rafiq. Kami kebagian untuk membanggakan kesuksesan kuliah saudara dengan berbagai hal untuk menunjang kuliah dan apa yang diharapkan oleh orang tua, diharapkan dari bidang akademis, semuanya kita kuliah dengan lancar dan tidak molor waktunya. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di Sekolah Tinggi Kesenian Welwatikta Surabaya ini. Tapi sebelumnya ini masih dipersiapkan. Sebelumnya sekali lagi kami ingin menekankan pada saudara-saudara sekalian tentang betapa pentingnya disiplin. Jadi disiplin ini akan berpengaruh ke semua lini, baik disiplin perkuliahan, baik disiplin administrasi, baik disiplin berkegiatan dan sebagainya. Jadi kalau Anda bisa disiplin, insya Allah semua yang Anda inginkan, yang kita harapkan bersama, insya Allah akan tercapai. Nah, adik-adik sekalian, apa yang saya tayangkan di sini, inilah gerbang Condro Dimuko, istilahnya di dalam kebudayaan atau kesenian di STKW. Di STKW itu adalah Kawah Condro Dimuko. Bagaimana Anda belajar dengan hati, dan semuanya yang memberikan pembelajaran semuanya dengan hati, karena seni itu adalah perasaan. Nah, disinilah Anda nanti akan, kalau sudah suasana normal, insya Allah kita harapkan semuanya nanti bisa hadir kuliah di tempat ini. Selamat datang di Sekolah Tinggi Kesenian Welwatikta Surabaya. Jadi nanti Anda sekalian akan ketemu, mungkin ada yang sudah tahu, tapi ada yang mungkin belum tahu karena belum di sini. Jadi kita ada office, 2 tempat yang nanti Anda bisa berkonsultasi tadi dengan Bapak PK1, Pak Dr. Wahyudianto, PK3, Pak Toto, dan saya sendiri ada di 2 gedung itu, termasuk dengan para staf nanti yang akan mengurusi nilai Anda, administrasi Anda, dan sebagainya. Semuanya harus tertib. Kalau tidak tertib, itu akan menyulitkan. Ya, jadi misalnya bagaimana SKS-nya sudah dapat berapa, dan sebagainya. Kalau tidak segera diurus, itu akan menyulitkan. Bahkan ini guyonan, ada teman-teman yang dulu sudah lulus, ijazahnya nggak diambil-ambil. Ini yang nah, nanti begitu dibutuhkan, itu nanti akan menyulitkan. Ya. Untuk adik-adik yang jurusan tari, jadi kita sudah terfasilitasi, ada gedung berlantai 2, dan
kemudian kita masih bisa juga memanfaatkan ada pendopo dan sebagainya. Ini tempat Anda nanti untuk jurusan tari yang akan mulai di sini, dan ini untuk jurusan karawitan. Jadi kita sudah punya studio-studio yang kedap suara. Jadi ini memang studio kita sudah sangat standar bagaimana kita kuliah tempatnya berdempetan tetapi tidak saling mengganggu. Ya. Ini di STKW sudah dilakukan seperti itu. Ini luar biasa. Untuk jurusan seni rupa murni juga kemudian sudah ada berbagai studio yang spesial ya. Jadi ada studio lukis, ada studio patung dan studio-studio lainnya. Ya, saya kira kita ini semuanya sudah terfasilitasi dengan baik. Dan ini jurusan teater ini juga sekaligus gedung berlantai 2 ini sekaligus ada teaternya, ada stage yang bisa digunakan dengan kapasitas 100 penonton. Jadi ini saya kira kita sudah sangat terfasilitasi ya, dengan gedung-gedung yang kita punya. Tapi kalau kita mau pentas di pendopo, kita bisa menggunakan pendopo. Kalau di panggung prosenium kita bisa di stage little stage ya, jadi untuk 100 orang. Nah, ini beberapa fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, ini tadi ada pendopo, terus kemudian ini kita punya hall yang cukup besar untuk latihan beramai-ramai. Ada halaman yang cukup luas dan kemudian ada musola yang sangat cantik sekali. Ya, jadi kita saya kira sangat nyaman dan ada ruang rapat juga yang cukup nyaman yang kita gunakan sekarang ini. Nah, ini adik-adik, yang paling penting supaya tidak mempengaruhi proses perkuliahan Anda, ini kita ingatkan betul bahwa awal semester itu semuanya diharapkan semuanya sudah lunas, ya, sudah lunas. Lunas itu tidak mahal, ya, tidak mahal. Kalau Anda bandingkan, insya Allah sekolah tinggi Islam Nurul Watifah ini perguruan tinggi yang murah sedunia, ya, murah sedunia. Karena biaya kuliahnya yang pasti itu kuliahnya itu satu semester hanya 1 juta. Di mana ada kuliah 1 juta? Ya. Kalau kita hitung 1 juta itu, kalau dihitung per hari, maka Anda hanya bayar Rp5.500. Rp5.500 itu per harinya kuliah di STKW dengan fasilitas yang luar biasa dan semuanya ber-AC. Ya, ini saya kira sangat murah. Mungkin di perguruan tinggi yang lain, kalau kamu mengambil SKS, jadi mengambil SKS berapa dan sebagainya, kadang-kadang ada yang juga harus membayar satu SKS atau satu mata kuliah berapa. Di STKW semuanya dibebaskan. Dengan seperti itu, saya kira kami tidak ingin Anda menyia-nyiakan. Ya. Kami dengan serius memberikan peluang pada Anda dengan sebaik mungkin fasilitas yang baik, biaya yang murah, dengan harapan Anda akan menjadi orang-orang yang paling unggul. Karena Anda harus tahu bahwa masa depan kita, masa depan di Indonesia, itu sekarang ini adalah mengharapkan orang-orang yang kreatif. Maka sekarang ini di mana-mana semuanya berbicara tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu apa? Ekonomi kreatif itu adalah kreativitas yang akan bisa menghasilkan ekonomi, menghasilkan keuangan, menghasilkan industri. Maka orang kreatif itu tempatnya adalah di orang kesenian.
tidak di mana-mana. Jadi Anda sudah betul masuk ke dunia kreatif. Karena dunia kreatif itu yang akan membawa dampak ekonomi. Dan di Indonesia ini yang sekarang ini lagi diunggul-unggulkan adalah ekonomi kreatif. Dan ini juga sekarang disertai dengan boomingnya pariwisata, dengan berbagai desa wisata yang muncul di mana-mana, mungkin juga di tempat saudara ada desa-desa wisata, itu sekarang memerlukan tangan-tangan kreatif. Tangan-tangan kreatif itu tidak ada di mana-mana kecuali di sekolah atau perguruan tinggi kesenian ini. Jadi Anda semuanya ditunggu. Di Jawa Timur ini sekarang ada 487 desa wisata, yang itu semuanya akan stagnan kalau tidak ada atraksi-atraksi budaya wisata. Jadi ini sebenarnya Anda sekalian sangat akan menjadi ditunggu-tunggu oleh dunia kerja, khususnya di Jawa Timur. Sekali lagi, supaya Anda nanti tidak protol di tengah jalan, semuanya untuk semester dan sebagainya, itu sekali lagi harus tertib dilunasi. Kalau tidak begitu nanti akan bertumpuk-tumpuk, akan menyulitkan. Ya. Jadi ingat bahwa sekali lagi bahwa SPP itu Anda kalau dihitung per hari hanya cuma 5.000. 5.000 itu untuk beli nasi enggak boleh ya. Nasi aja kamu makan nasi aja sekitar 10 sampai 15.000 lah. Ya. Jadi di sini betul-betul murah. Dan jangan disia-siakan. Nah, adik-adik sekalian, untuk STKW ini setelah Tinggi Kesenian dan Wadeta, Anda perlu ketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir ini kita sudah punya partner-partner kerjasama dengan luar negeri. Nah, jadi kita sudah punya partner dengan Sunway University Malaysia. Ini khususnya di bidang teater, dia sangat concern, ya, dan nanti ke depan tetap ini kita tidak lanjuti. Malaya University Malaysia ini lebih di bidang penelitian. Kemudian Malaysian Institute of Art, ya, ini kita kerjasama di bidang seni rupa. Kita sudah melakukan kerjasama pameran, baik pameran di sini bersama-sama maupun pameran bersama-sama di Malaysia. Saya kira Anda semuanya nanti akan bisa melakukan pameran-pameran yang juga tidak harus di Surabaya, tapi bisa di luar negeri, khususnya di Malaysia. 2 tahun yang lalu kita sudah mencoba untuk kerjasama dengan Macquarie University di Sydney. Jadi kita juga sudah kerjasama dengan Sydney di University di Sydney, Australia. Ini khususnya di bidang seni tari. Ya, tahun kemarin beliau akan datang, tapi masih gagal. Dan tahun ini ada COVID sehingga kita juga kesulitan. Mudah-mudahan tahun depan kami akan bisa menghadirkan mereka-mereka karena kami juga akan menyelenggarakan semacam art market, ya, sehingga nanti adik-adik semuanya bisa terlibat di dalam event-event yang bersifat mendunia. Nah, jadi kita ini perguruan tinggi seni yang tidak hanya lokal saja, tapi kita juga sudah berpikir mendunia, global. Nah, adik-adik sekalian, ini kerjasama kita untuk tahun 2020. Sebenarnya hari-hari ini saya sebenarnya membawa sekitar 18 mahasiswa dari tari dan karawitan untuk kami bawa ke West Australian Coast. Ya. Dalam rangka apa?
kerjasama, kolaborasi musik, dan ada tarinya, di mana nanti juga ada sekitar 20 mahasiswa dari Edith Cowan University West Australia yang datang ke STKW, dan kemudian STKW juga akan hadir di tempat di Edith Cowan University di Australia Barat. Ini kita bekerja sama untuk kolaborasi. Karena tahun ini dipending, insya Allah nanti akan kita laksanakan tahun 2020. Nah, ini memang kerjasama yang sangat serius, karena ini yang punya kerjasama adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka sister province, yaitu provinsi bersaudara. Ya, saudara antar provinsi yaitu Australia Barat dengan Provinsi Jawa Timur. Dan mudah-mudahan nanti ini akan juga berkembang terus, bahwa STKW punya peranan penting di dalam kerjasama ini. Nah, adik-adik sekalian, di samping kita kerjasama dengan luar negeri, kita ini sudah punya kerjasama dengan perguruan tinggi seni se-Indonesia. Ya, kerjasama BKS, PTSI, PT Seni. Jadi perguruan tinggi seni se-Indonesia, mulai dari Institut Seni Budaya Aceh, kemudian ISI Padang Panjang, Institut Kesenian Jakarta, ISBI Bandung, ISI Yogyakarta, ISI Solo, ISI Denpasar, dan ISBI Tanah Papua. Dengan STKW ini kita punya kerjasama bersama-sama untuk saling mewangikan. Saling mewangikan apa? Kita sejajar. Jadi Anda kuliah di STKW atau di Solo atau di Jogja atau di IKJ atau di Bali, itu sama saja. Nah, yang tidak sama apa? Kalau Anda orang Jawa Timur, kemudian Anda kuliah di Jawa Timur, maka proses kuliah dan ilmu Anda itu akan lebih kuat karena Anda orang Jawa Timur dan punya ilmu dan skill tentang kesenian atau seni budaya di Jawa Timur. Ini keunggulannya. Tapi kalau kamu orang Jawa Timur, kuliah di Bali misalnya, maka sebaik-baik kamu orang Jawa Timur menari Bali atau mengenal seni di Bali, kemungkinan masih lebih baik anak-anak Bali yang mungkin skillnya kurang baik, tapi itu pasti mereka lebih. Jadi artinya apa? Artinya bahwa masing-masing di daerah di Indonesia ini sudah ada perguruan tinggi seninya, dan itu memang oleh pemerintah pusat diharapkan semuanya mempunyai potensi masing-masing. Diharapkan yang Jawa Timur ya ke Jawa Timur, yang Bali ke Bali, yang Jogja ke Jogja, yang Jawa Tengah ke Jawa Tengah, karena masing-masing basicnya juga masing-masing. Ya, itu ya. Jadi itu Anda tidak salah kalau Anda misalnya Jawa Timur, atau Anda di luar Jawa Timur, kalau ke Jawa Timur juga nggak masalah sih ya. Jadi karena ini memang sudah ada kesejajaran. Nah, adik-adik, bagaimana eksistensi pengembangan STKW dari dulu sampai sekarang? Ya, jadi STKW itu dibuka atau didirikan mulai tahun 1980. Nah, 1980 sampai tahun 2000 itu betul-betul bagaimana memikirkan tentang penguatan karakter kesenian Jawa Timur itu dalam kancah seni di Indonesia dan dunia. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Kota Satu dan Pak Ketua, bagaimana Wilwatekta atau Mojopahit itu menjadi ruhnya kita.
itu betul-betul dikuatkan. Nah, setelah dikuatkan itu, maka kemudian tahun 2000 sampai 2011 itu kemudian dikokohkan dengan kerjasama perguruan tinggi seni yang baru saja saya sampaikan tadi, bagaimana kita punya posisi sejajar, sehingga Anda tidak salah orang Jawa Timur yang ke Jawa Timur, ya, tidak perlu lagi jauh-jauh ke perguruan tinggi yang lain, karena posisinya sudah sejajar. Ya, jadi itu yang dikokohkan tahun 2000 sampai 2011. Nah, 2011 sampai 2020 itu mulai Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta ini mulai bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, walaupun sebelumnya juga sudah ada kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tetapi mulai tahun 2011 ya, sampai 2020 ini itu lebih ada penguatan bagaimana secara sinergi betul ke dalam dan kemudian dibuatlah ada, jadi nanti kalau Anda ke STKW, di situ ada yang namanya UPT Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Itulah sebenarnya keterlibatan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengokohkan posisi di STKW. Nah, mengapa demikian? Karena perguruan tinggi yang negeri itu harus ditopang betul oleh pemerintah daerahnya. Kalau tidak ada topangan dari pemerintah daerahnya, itu tidak akan terjadi. Karena proses untuk negeri dan sebagainya itu membutuhkan lahan, membutuhkan proses akademis itu beberapa tahun itu masih harus melibatkan pemerintah di provinsi, baru kemudian dilepas. Jadi selama tahun 2011 sampai 2020 ini, 10 tahun ini sebenarnya mengokohkan bagaimana antara Provinsi Jawa Timur dengan STKW itu betul-betul menjadi satu pemikiran, ya, satu rasa untuk menghantarkan bagaimana ke depan STKW didorong untuk menjadi negeri. Maka mulai tahun 2021 kita semuanya sudah menyiapkan berbagai proses-proses bagaimana pencapaian penegrian untuk pengembangan STKW ke depan. Itulah adik-adik sekalian yang perlu Anda ketahui bagaimana posisi STKW di lokal Jawa Timur, bagaimana posisi STKW di Indonesia, dan bagaimana posisi STKW di mata dunia. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Anda yang tidak salah memilih STKW ini akan betul-betul menjadi orang-orang yang dinunjul dan sesuai dengan cita-cita Anda, cita-cita orang tua, dan kita semuanya di STKW siap untuk menghantar Anda untuk menjadi orang-orang yang terbaik di negeri ini, khususnya sebagai generasi muda di Jawa Timur. Akhirnya kurang lebih mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat. Dur, tahu. Saran pelaksana Bapak Dr. Andres dari Profek MSI. Mudah-mudahan materi-materi tadi disampaikan tadi bisa memberikan pencerahan bagi para peserta PKKMB selama ini, sehingga para peserta semakin mantap hatinya, semakin yakin dan semakin tercerahkan
untuk menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Kesenian Wirwatika Surabaya. Dan perlu kami informasikan bahwa PKKMB tingkat jurusan akan dilaksanakan pada Kamis untuk peserta mahasiswa yang mengambil jurusan tari dan tata. Jurusan tari dilaksanakan pukul 8.30 sampai 11 waktu Indonesia Barat, dan jurusan karawitan dilaksanakan pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jurusan seni rupa murni dan seni teater dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Jadwalnya seni rupa murni pukul 8.30 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk jurusan teater pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi para mahasiswa untuk memperhatikan jadwal yang disiapkan, atau mungkin bisa langsung lihat di catat halaman pengumuman siaran yang Wirwatika Surabaya. Ya, mengingatkan lagi yang belum absen tahun lain, silakan untuk absen secara online di akan dipanggil satu persatu oleh Bapak Pembantu Ketua 3. Mohon perhatiannya ya. Silakan, Pak. Untuk diperhatikan para mahasiswa baru, didengar suara saya ya. Ya, supaya di suaranya kita alirkan, karena saya akan memanggil satu persatu. Ya, dengar ya. Satu, Bagus Agustin. Ada? Tangan bisa diangkat. Jadi suaranya bisa diangkat ya. Bagus Agustin, ada nggak? Ya. Agustin, ada? Mohon untuk suaranya dipelankan ya. Ya. Agustin. Ya, nanti kalau sudah dipelankan supaya bisa angkat tangan atau memberikan hadir dari bisnis. Kedua, Sri Kaloka Madu Lestari. Sri Kaloka, hadir? Hadir, Pak. Ya. Ya, absen.
Kemudian Muhammad Rifaldi Hadir, Pak. hadir. Kemudian Rusdi Laila Mustafa. Oh, gak dimulai. Jelas. Rusdi Laila. Vinanda Rusdi Laila. Hadir, Pak. Hadir. Afgan Jasa Al-Rifami. Hadir, Pak. Muhammad Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ilham Ar-Ramadan. Absen besok toh, iki lho. Orangnya kemersek mana? Sekali lagi Ilham. Jalan Alif Nova Firdaus. Alif Nova Firdaus. Teruskan Nurman Kurniawan. Hadir. Rifki Aditya Firmansyah. Hadir, Pak. Hadir. Adi Chandra Pamungkas. Hadir, Pak. Rifki Firmansyah. Rizky Firmansyah. Rizky Dwi Firmansyah. Hadir ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Denny Iswanto. Denny Iswanto. Lagi tapak di sana. Kemudian Bagas Mahendra Kunta. Hadir, Pak. Linda Mars Serena. Terus di situ. Linda. Dinda Diana hadir. Jaya Bulan apa?
Terumbu karang. Teroleh suaraku. Nizar Hamdi. Kita berantem. Nizar Hamdi. Maria Kristina. Ya, Maya hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Titi Nurul Hidayah. Siti Nurul Hidayah. Komando Tafrul Hadi. Hadir, Pak. Emrido Fajar Prakoso. Suara mantap. Suaranya mantap. Oh, coba ini, Pak. Muhammad Isa Aulia Ibrahim. Hadir, Pak. Hadir, Ibrahim hadir. Hadir, Pak. Yang ketiga. Hadir, Pak. Amanda Prasti Prawitang Sari. Di sini dia. Enggak aku sandal mama aku Pak. Kan jangan. Ya, Amanda Prawitang. Sandal jamur coklat. Samdi Nur Muhammad Batu Takulo. Samdi Irfan Akbar Prawiro. Muhammad Helmi. Aaron Jordi Wijaya. Hadir, Pak. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Ya Rensa. Bersinar rek. Kota. Cahaya ilahi. Kota Resna. Sawaila. Hadir, Pak. Mary Chris Pradana. Hadir, Pak. Masuk. Natalia Kristina Puspitasari. Hadir, Pak. Dian Pratini. Hadir, Pak. Kamaya Nanditra Oktasi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dela Ayu Fernanda.
Stella Ayu Fernanda. Stella Ayu Fernanda. Ya. Roman Dika Akbar. Rohman. Roman Dika Akbar. Selis Edi Mitahul Amin S. Hadir, Pak. Andi Pratama. Saudara Andi Pratama. Wes, aku anak kelas. Rosani Kelas. Melia Rosalina. Faisal Dharmapa. Hadir, Pak. Rohdi Al-Walisi. Hadir, Pak. Hadir. Kafia. Tadi Setiawan harus diucap atau urung, Mang? Hadir, Pak. Apa yang belum disebut? Ya, belum disebut. Saya. Yona. Ya, bentar. Iya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Iya, Pak. Saya. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Albertus. Dinda Diana. Ramasta Haris. Saya Pak. Daniel Prastio Saryono. Daniel Prastio. Fatihur Rai Andi. Fatihur. Bambang Setiawan. Prasetyo Wahyu Sejati. Ya. Asrul Khairuddin. Asrul Khairuddin. Wadaul Amal. Dwi Suryono. Hadir, Pak. Hadir. Moh Alfaris Suroningrat. Hadir, Bos. Hadir, Bos. Hadir bos ngawur. Hadir, Bos. Muta. Ngawur. Ngawur. Hadir, ngawur. Cahaya ilahi. Hadir, Bos. Hadir. Angel. Agnes, Anda. Chelsea, Margareta, Monica Wara. Bro, jeneng wis diucap to, Bro, Mang, Bro. Monica. Saya, Pak. Ya. Saya, Pak, hadir. Saya hadir. Saya hadir, Pak. Sadewa Juli Putra. Saya, Pak. Ya.
Kita Ayu Oktaviatari. Hadir, Pak. Ya. Bella Cinta Kiana. Bella. Bella. Bella Cinta Kiana. Bela woi. Bela woi. Bella, Lamongan Bel. Gimana kamu woi? Bella, keluar kamu. Wah, ayu ya. Woi, Bella. Bila Lamongan, woi. Bella Sutu. Herdiani Mulia Tias. Rahmat Abdi Manyung Saputra. Hadir. Santai, Bro. Ya ilahi. Ilahi. Angel. Yona Safira. Hadir. Hadir, Bos. Mau latihan, siapa yang belum disebut? Mohon sebutkan nama. Saya Pak. Saya Pak. Fatihur Rayandi. Saya bos. Saya Pak. Fatihur Rayandi. Siapa namanya? Abdul Saya bos. Pak. Saya Pak. Fatihur Rayandi. Santai. Beta, Pak. Satu. Albert, Pak. Satu, woi. Santai, woi. Albert, Pak. Tulisan apa? Beta, Pak. Abdul Akbar, Pak. Hadir, Pak. Alif Tasya, Pak. Paninda, Pak. Sugarno. Rudi. Siapa bet? Kok ngomong Sugiono? Suryono, bos. Suryono, bukan Sugiono. Lo angel wes angel. Angel. Wis laut deh. Kalem lur. Kalem, santai. Halo. Tuh ya. Monggo Pak, sepedakan. Kopi ini diunjuk, Pak. Masing-masing. Angel. Saya Pak Fatihur Rayandi. Untuk bisa datang, akan tetapi kalau Anda oleh orang tua tidak boleh, maka harus menghubungi kami. Di pandemi ini memang kita cukup kondisi COVID dan besok tanggal 28 itu Anda harus menggunakan dan sebelum Anda masuk di Ya Pak, memakai protokol kesehatan Pak, mematuhi aturan pemerintah. Siap. Lepas. Ya, kita aman. Kita Siap, Pak. ya. Pada ngomong apa sih, Jong? Nyong nggak ngerti loh, Nyong. Pada ngomong apa sih? Berapa ada biasa diem? Amin. Cahaya ilahi. Amin. Rasa itu dari saya yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan pada Pak Ahmad supaya bisa ditutup pertemuan kali ini. Terima kasih. Sama-sama. Selamat, Pak. Sing
Ya, demikian tadi sudah dilakukan pengabsenan terhadap para peserta PKKB secara online pada hari ini. Dan masih mengingatkan tadi untuk jadwal hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, yaitu jadwalnya jurusan tari pukul 8.30 menit sampai 11 waktu Indonesia Barat, dan jurusan kerawitan pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk jadwal PKB jurusan hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, yaitu jurusan seni rupa murni pukul 8.30 sampai 11 waktu Indonesia Barat, dan jurusan teater pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan bagi para peserta PKB, harap tetap patuh pada protokol kesehatan. Apabila nanti datang kampus, tetap pakai masker, cuci tangan sebelum masuk ruangan, dan tetap menjaga jarak. Informasikan juga bagi para peserta PKB untuk membuat catatan resume tentang materi pada hari ini yang sudah disampaikan oleh para pemateri melalui grup WA dengan menyertakan foto diri, nama, dan jurusan. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Dan mungkin bisa, Pak. Kegiatan PKB pada hari ini cukup sekian, dan kami tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laut. Segoro. Albert. Sejati. Saya ilahi. Berkatin diberkati. Jumbo kono. Ada lagi.